Bukan salah kita bermain seperti itu, karena Australia sendiri yang terindikasi ingin kita juga melakukan wasting time. Dengan mengubah pressing mereka, di mana di babak pertama mereka melakukan high pressing, sedangkan di babak kedua jadi middle pressing, yang seakan-akan memberikan kita peluang untuk menguasai bola lebih nyaman di belakang. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, hari ini saya ingin berbahas mereaksi terkait dengan bagaimana Indonesia bisa lolos ke semua kelompok umur guys, termasuk senior, ke putaran akhir Piala Asia U17, U20, U23 dan juga timnas senior. Ke semua sukses lolos ke putaran akhir Piala Asia. Jadi ini satu peningkatan yang sangat drastik lah bagi saya, peningkatan yang sangat-sangat tinggi, yang sangat drastik daripada timnas Indonesia. Karena satu-satunya negara di ASEAN ataupun Asia Tenggara ini yang meloloskan ke semua kelompok umur dan juga timnas seniornya ke putaran akhir Piala Asia. Ini sangat membanggakan bagi saya sangat bangga dengan timnas Indonesia yang pada saat ini punya tim yang baik, kepemimpinan yang baik, dan juga sistem dia punya sepak bolanya tersusun dengan baik di bawah PSSI. Ketumnya adalah Bapak Erick Thohir guys. Jadi hari ini saya ingin mereaksi bagaimana U17 walaupun ada kontroversi bagaimana U17 bisa lolos ke putaran akhir Piala Asia ini, tetapi ini adalah strategi dan taktikal. Memang dalam permainan itu kadang-kadang perlu ada taktikal sebegitu. Tetapi apapun guys, sebelum kita berbahas lebih lanjut terkait dengan perkara ini, baik kita simak video ini sama-sama guys. Yuk, tanpa berbahasa-basi kita simak dulu video ini. Keberhasilan timnas U17 lolos ke Piala Asia tentu saja membuat kami senang karena secara target itu terpenuhi. Namun di satu sisi kami juga nggak mau menyimpulkan terlalu dini terkait segala hal yang dianggap kontroversi di laga ini. Sebab kontroversi pada akhirnya, ya? apa yang dilakukan oleh Indonesia pada akhirnya benar-benar membuat Qatar ngamuk-ngamuk KFC. Serta ada juga India yang melakukan protes. Maka dari itu, terkait pro dan kontra yang ada, termaksud gak sedikit netizen Indo yang mengecam Coach Nova sebagai pelatih. Perjuangan timnas U17 untuk lolos ke Piala Asia pada akhirnya berhasil. Terlebih perhitungan di grup G ini bisa dibilang agak sedikit ribet gara-gara Lebanon mengundurkan diri akibat terkena serangan dari Israel sialan itu. Nah, sebelum mengarah ke pertandingan, kami akan coba kasih gambaran awal soal syarat agar Indonesia bisa lolos ke Piala Asia U17. Sebagai awalan, Indonesia bisa nih langsung lolos apabila keluar sebagai juara grup. Namun, apabila itu nggak bisa, peluang besar masih ada. Andai masuk ke 5 runner-up terbaik. Oke, sampai di sini paham dulu kan ya? Nah, di laga perdana, Indonesia kemarin sukses menang 1-0 atas tuan rumah Kuwait. Akan tetapi itu belum bisa membuat Garuda Muda masuk 5 runner-up terbaik atas karena tuan di rumah posisi itu Kuwait masih dihuni Oman, Qatar, China, India, dan Uzbekistan. Penentuannya jelas di laga versus Australia ketika matchday terakhir grup, di mana tim Garuda ibaratnya seri A aja udah bisa lolos. Karena tambahan 1 poin bisa memastikan Indonesia masuk ke dalam 5 runner-up terbaik. Runner up rupanya Indonesia ini menang, dia lolos. Seri sejak lolos untuk runner up. Karena di siangnya India kalah kepada Thailand. Dan berkaca dari situasi yang ada, Indonesia sendiri kan akhirnya lolos nih ke Piala Asia U17. Tapi yang bikin pro dan kontra adalah cara timnas kita lolos yang dianggap memalukan oleh sebagian besar netizen. Atas dasar itulah, di sini kami coba untuk mendalami setiap detail yang ada, sehingga mungkin dari sini, orang-orang yang masih menyerang Coach Nova bisa melek realita. Di mana setidaknya ada 6 POV atau ya, bukti-bukti terkait gambaran pertandingan yang ada. Pertama, Indonesia sejatinya membuktikan kalau sedari awal mereka telah bermain senormal mungkin. Strategi defense counter adalah pilihan yang realistis untuk melawan Australia, yang di atas kertas punya kualitas sedikit di atas kita. Dan pada akhirnya strategi ini terbukti efektif dengan menghasilkan beberapa peluang bagus buat Garuda Muda. Kedua, Australia ini kalau kita lihat dengan seksama, sejak awal babak kedua mereka emang udah nerapin strategi wasting time. Jelas sekali ada instruksi khusus dari pelatihnya untuk itu. Dan respon Indonesia pun sebenarnya tetap sama seperti di babak pertama. Ketiga, perlu kalian pahami kalau sedari awal babak pertama, Coach Nova emang udah nerapin low block. Dengan pressing baru akan dilakukan jika bola dialirkan ke arah samping.
Dan kita bisa lihat itu sepanjang laga, tapi sejak menit 70-an, Australia yang pegang kendali bola memilih secara ekstrim untuk tidak melepas bola ke depan. Sehingga secara taktikal pun tidak ada situasi yang men-trigger kita untuk pressing karena ya emang sedari awal mainnya low block gitu loh. Keempat, nah dengan bermain low block aja, kita masih kecolongan 11 shots dari Australia. Jadi jelas kalau Coach Nova meladeni Australia yang dalam tanda kutip ogah-ogahan menyerang dengan bermain terbuka, yaitu sama saja bunuh diri dan jelas bukanlah opsi yang realistis. Betul. Kelima, bukan salah kita bermain seperti itu, karena Australia sendiri yang terindikasi ingin kita juga melakukan wasting time. Dengan mengubah pressing mereka, di mana di babak pertama mereka melakukan high pressing, sedangkan di babak kedua jadi middle pressing yang seakan-akan memberikan kita peluang untuk menguasai bola lebih nyaman di belakang. Tapi ternyata kita tetap bermain normal, ya ini saat berhasil merebut bola, kita tetap main progresif. Itulah yang kelihatannya membuat Australia jadi nggak mau ambil resiko lebih besar. Sekali lagi, kendali bola itu ada di Australia. Jadi kita nggak punya banyak pilihan karena sejak awal gameplaynya adalah low block. Keenam, perlu dipahami juga, timnas U17 kita untuk hadapi kualifikasi Piala Asia ini udah persiapannya serius sampai berbulan-bulan, termasuk TC ke Eropa dan Timur Tengah. Jadi akan sulit dipahami jika kemudian secara naif Coach Nova memaksa pemain bermain terbuka melawan tim yang punya kualitas di atas Indonesia, dan itu jelas beresiko membuat tim kalah dan gak lolos. Di sini kami Oke guys, itu separuh daripada penceritaannya. Tapi saya ingin komen juga di sini sedikit. Ini adalah perlawanan terakhir dan penentuannya Indonesia tahu apabila dia seri 1-1 atau 0-0. Yang penting seri, dia akan lolos. Apatah lagi kalau menang, sudah tentu lolos juga. Dan sekarang ini, untuk main secara selamat, main secara baik, yang tidak ada risiko untuk timnas Indonesia. Jadi, Coach Nova memang sudah memberitahu kepada semua pemainnya supaya coba defensif dengan baik. Apabila Australia menyerang, baru kita pressing mereka. Tetapi sekarang ini, Australia yang bermain di kawasan mereka sendiri untuk membuang masa. Jadi itu tergantung kepada Australia punya mainan begitu. Jadi pemain-pemain dia tidak akan pressing Australia selagi mana Australia tidak menyerang. Jadi tactical ini dia memang ada pro dan kontranya. Mungkin kalau penonton supporter melihat ataupun mungkin India lah melihat perlawanan ini sudah ditentukan ada perbincangan antara Australia dan Indonesia itu untuk seri. Tetapi sebenarnya tidak. Sebenarnya memang tactical Nova Rento begitu. Dia akan defensif menunggu Australia menyerang. Selagi mana Australia tidak menyerang, selagi itulah pemain-pemain Indonesia tidak akan ke depan. Memang bisa ke depan, tapi kan itu tactical namanya. Apabila sudah tactical begitu, dan untuk lolos ke putaran final U17 itu, perlu ada tactical. Bagaimana cara untuk lolos. Jadi dalam permainan ini tactical Nova Rento ini adalah defensif. Dia tidak mau mengambil risiko untuk menyerang terus, tetapi akhirnya di counter attack Australia dapat gol. Itu akan merugikan Indonesia. Jadi tactical itu apa saja boleh dibuat. Yang penting dia masih tidak menyalahi peraturan yang ada dalam FIFA. Sama seperti kemarin lah Bahrain, apabila wasit masih mempermainkan perlawanan itu walaupun telah tamat, itu pun tiada masalah. Menurut AFC tiada masalah. Jadi kalau sudah itu pun menurut AFC tidak ada bermasalah, dengan 3 menit tambahan itu lagi diberikan selepas sudah tamat perlawanan, ini kan masih dalam perlawanan, hanya membuang masa di situ-situ saja. Australia tidak mau menyerang, jadi masih dalam tempo dan peraturan yang dibenarkan oleh AFC. Jadi tidak masalah juga. Oke, kita lanjut guys. Memahami kalau jelas ada tanggung jawab hasil yang harus Coach Nova jaga ke PSSI. Sehingga ya pada akhirnya sejarah mencatat Indonesia U17 lolos ke Piala Asia. Pro kontra itu wajar. Betul. Karena kalau misal nih Coach Nova tetap main terbuka, terus kebobolan di menit akhir, ntar ada yang bilang harusnya main aman aja, kan udah lolos. Kenapa so-soan main terbuka, bla bla. Betul. Ya intinya kalau nurutin bacotan netizen mah nggak bakal kelar. Karena mereka mungkin hanya ingin melihat dan mendengar apa yang ingin mereka lihat dan dengar tanpa mau tahu hal-hal apa aja yang ada di balik itu semua. Saya sama seperti admin ini, biar main aman. Jadi terpulanglah untuk lain-lain itu melihat perlawanan itu. Memang kalau diikutkan memang buang masa Australia main di tempat
dia sendiri di kawasan areanya. Tapi ya taktikal untuk lolos memang sebegitu. Jadi tidak salah Indonesia bermain tanpa pressing yang tinggi. Hasil imbang 0-0 ini sekali lagi membuat Indonesia lolos. Dan terlepas dari pro kontra yang ada, kami senang juga nih, karena di satu sisi, akhirnya kita bisa bikin salah satu negara kesayangan AFC yakni Qatar dongkol setengah mati. Yap, Qatar bisa aja ngambil ke kantor AFC. Karena hasil imbang Indonesia membuat mereka akhirnya gagal lolos sebagai salah satu runner-up terbaik. Bagi Qatar, hitung-hitung karma dikit lah. Ya kali, untung terus kan? Namun, kita juga turut prihatin karena hasil ini pun membuat India juga ngamuk. Di mana media sepak bola India yang merasa dirugikan. Menuliskan sebuah tweet disertai video laga Indonesia kontra Australia dengan memention akun X AFC. Ya pokoknya, segala yang terjadi di laga ini beneran membuat Indonesia makin disorot media-media asing khususnya ya dari kawasan Asia. Nah, terkait sikon yang ada, usai laga Coach Nova pun memberikan komentar soal apa yang terjadi ketika melawan Australia. Menurut beliau, ia sendiri sebenarnya malu dengan apa yang terjadi di lapangan. Namun di satu sisi dirinya juga merasa bersyukur karena Indonesia tetap lolos ke ajang Piala Asia U17 dan target terpenuhi. Mengenai hasil pertandingan hari ini, ya jujur secara permainan saya sendiri malu. Ya sebagai pelatih, tetapi sekali lagi ini yang harus kita terima. Ini yang harus kita jalani karena situasinya di setengah pertandingan. Saya mendengar kabar kalau kita seri saja bisa lolos. Akhirnya kita secara taktikal bersama. Kita coba melakukan defense di area kita sendiri. Dan di saat kita bisa rebut bola, kita counter attack. Tapi kita bisa melihat Australia pun sama. Di saat dia punya bola, dia tidak mau untuk menyerang kita. Ini jadi suatu pertandingan. Menurut saya ya, jujur saya tidak terlalu suka. Tetapi apapun itu, apapun jalannya pertandingan hari ini, saya bersyukur kami bisa lolos. Kata Nova Arianto dikutip dari bola.net. Nah, jadi ya itulah hasilnya. Itu, komentar juga dilakukan oleh ex-PSSI yakni Arya Sinulinga. Menurutnya Australia takut kalah saat melawan Indonesia, sehingga membuat mereka sengaja main aman dan cuma melakukan passing-passing di lini belakang. Australianya takut nih sama Indonesia. Kan tadi serangan balik kita hampir semua menghasilkan gol. Dan sejak awal pertandingan, strategi pelatih Nova Arianto adalah defense to counter. Kata Arya Sinulinga dikutip dari FIFA.co.id. Australia pun takut Indonesia menyerang. Sebab ada juga yang mungkin hampir-hampir gol kan. Nah, jadi ya sama-sama punya tactical sebegitulah. Nah, yang penting sebenarnya tidak lagi melanggar peraturan. Kira oke, masih dalam permainan. Putusan tetap muktamad, tidak boleh diubah, 0-0 dan Indonesia lolos. Yap, terlepas dari apapun, kalian boleh-boleh aja merasa kecewa dengan permainan timnas U17 yang seperti itu. Tapi perlu kalian ketahui juga, kalau terkadang kita juga harus melihat kondisi tertentu demi target yang akan dicapai. Dan Coach Nova pun mengakui kalau ia pun malu lolos dengan cara kayak gini. Namun mau gimana lagi, wong Australianya yang ibaratnya nggak berani nyerang karena sadar counter attack Indonesia cukup bahaya. Nah sejatinya kejadian ini nggak cuma di laga Indonesia versus Australia aja loh. Sebab di pertandingan lain antara Yaman dan Vietnam juga mendapatkan kecurigaan seperti itu. Hal itu karena kedua tim terkesan sama-sama ingin meraih hasil imbang. Dan hasilnya memang imbang, sehingga membuat Yaman dan Vietnam lolos ke Piala Asia. Intinya, apa yang udah dibangun oleh Coach Nova sejak zaman Piala AFF tetap wajib kita apresiasi. Dan keberhasilan timnas U17 lolos Piala Asia pada akhirnya juga akan membuat nama Indonesia jadi makin terangkat di Asia. Sebab sebelum ini, timnas senior dan U20 juga lolos ke Piala Asia. So, apapun yang terjadi, kita harus tetap bangga, kan gitu. Mudah-mudahan aja di Piala Asia nanti kualitas permainan bisa lebih ditingkatkan sehingga kalau menang pun meyakinkan gitu loh, tanpa harus khawatir kalah gara-gara takut main terbuka. So, kalau menurut kalian gimana? Nggak apa-apa kok beda pendapat karena semua orang berhak berpendapat. Betul. Asalkan semuanya masih dalam tahap koridor yang aman ya. Itu nggak masalah. Tapi kalau jatuhnya udah hujatan apalagi sampai ke hal-hal personal, walah itu fix nggak bisa ditolerir lagi. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu. Tetap kita semangat jaga. guys. Oke guys, saya sangat bangga juga dengan timnas Indonesia ini sebenarnya. Dari semua kelompok umur dia lolos ke Piala Asia. Cara untuk lolos itu tidak perlu kita terlalu bahaskan. Yang penting lolos. Yang penting lolos guys. U17, U20, U23 dan senior. Australia juga takut main terbuka dengan Indonesia. Sebab dia ketahui U23 Australia kalah oleh Indonesia. Dan di senior Australia seri juga dengan Indonesia 0-0. Dan ini kalau mereka bermain terbuka,
mungkin Indonesia juga bisa mencetak gol. Jadi Australia juga sebenarnya berhati-hati ya dengan Indonesia. Jadi apapun hujatan netizen, apapun kata-kata daripada supporter, yang pentingnya Indonesia itu lolos. Itu saja. Sepatutnya kita kena berbangga ya, Indonesia merupakan negara yang dari semua kelompok umur lolos ke putaran final Piala Asia U17, U20, U23 dan senior. Malaysia semua tidak lolos guys, semua tidak lolos. Jadi seharusnya Indonesia patut berbangga, dan saya tumpang bangga juga dengan Indonesia punya pencapaian dalam sepak bola ini begitu baik sekali, begitu drastik sekali peningkatannya di kelompok umur maupun di timnas senior ketimbang dengan negara Malaysia yang perlu banyak perubahan. Malaysia, saya tidak mau berbahas terlalu banyak terkait dengan Malaysia karena perlu ada perubahan drastik juga untuk membina momentum sama seperti Indonesia. Tetapi itulah hakikatnya yang harus kita terima, bahwa Indonesia kini memang sudah maju di persepak bolaan ini. Sudah tinggi levelnya, menyamai level-level negara-negara Asia yang lain. Berbicara terkait dengan perlawanan, bagaimana U17 ini lolos, saya tidak mau berbahas panjang juga terkait ini karena itu sebagian daripada tactical. Untuk target, kita ada target dan kita mau lolos ke putaran final, jadi perlu ada tactical dengan Australia. Begini caranya, yang pentingnya lolos. Sebab kalau kita melihat perlawanan pertama bertemu Kuwait selaku tuan rumah menang 1-0, Indonesia bisa mengalahkan negara seperti Kuwait, kemudian menang besar 10-0 ke atas Mauritius, dan ini seri 0-0 dengan Australia. Yang pentingnya Indonesia lolos. Hasilnya itu dari segi permainan mungkin mereka bisa perbaiki di putaran final nanti. Jadi ini tidak menjadi masalah. Mungkin tactical sebegini memang dia jarang-jarang berlaku, tetapi sebenarnya target untuk ke final itu menggunakan tactical defensif sebegini. Jadi tidak masalah selagi tidak melanggar peraturan FIFA, itu masih lagi memang kita tetap mendukung sepenuhnya. Yang penting jangan macam menggunakan wasit, dibayar dan segala macam. Yang itu yang sebenarnya yang tidak dibenarkan. Oke guys, sampai di situ saja. Mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri ya. Kalian boleh komentar pula di ruang kolom di bawah. Komentar yang positif, komentar yang baik, yang membina, yang memberikan info-info yang terkini. Oke, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.